seorang Jokowi. Iya. Gimana itu, Mas? Iya, jadi RK ini maju itu kan awalnya dipersiapkan untuk melawan Anies Baswedan. Iya. Asumsi Anies mendapatkan perahu. Tetapi kemudian Anies tidak mendapatkan dukungan partai. Kemudian ada skenario untuk memperlawankan Ridwan Kamil dengan calon yang mudah untuk dikalahkan, yaitu dari pasangan independen. Tetapi yang tidak terduga adalah yang muncul dari pihak PD Perjuangan bukan Anies Baswedan. Bahkan walaupun Anies Baswedan sudah ke sana. Iya, tetapi justru Pramono Anung yang notabene punya kedekatan penuh dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Betul. Jadi nama Pramono Anung itu tidak mengirim ancaman buat 2029. Dan itu yang membuat calon-calon partai-partai pendukung Ridwan Kamil, termasuk para dewa di belakangnya, itu merasa Pramono Anung itu tidak akan mengganggu kepentingan elektoral masing-masing. Dan itu kemudian mendorong, ini bacaan saya sebagai orang luar, para dewa di belakang partai pendukung Ridwan Kamil untuk tidak terlalu all out mendukung Ridwan Kamil. Sudah terlanjur dukung di awal, tahu ada kejutan. Ketika pertemuan di sini di belakang layar itu Mas Bram itu mengakui ketika dia menghadap Pak Jokowi untuk pamit mundur, di situ juga ada Pak Prabowo yang juga mengatakan mau mendukung. Kemudian juga diminta oleh Jokowi untuk silakan maju, Mas. Lalu kenapa kemudian ketawa terbahak-bahak? Yang kan ada ceritanya. Iya, ada tertawa. Jadi ceritanya ini cerita orang lain lagi tuh. Karena katanya di situ Mas Pram bilang, Pak, mohon saya jangan diganjarkan. Itu ketawanya. Ini cerita orang nih ya, yang dekat gitu dengan peristiwa. Poin saya adalah soal value dari sebuah endorsement dari dua tokoh yang kita anggap itu sebetulnya besar. Tadi kan Mas Burhan menjelaskan bahwa sekarang ini value itu mungkin tidak seberapa penting untuk DKI ya. Iya, jadi value itu kan tergantung siapa calon yang diusung. Yang kedua, seberapa besar popularitas dari endorser tadi. Nah, pertama kalau kita lihat perbedaan Jakarta dengan Pilpres 2024, jelas beda. Pertama, Mas Pram bukan Mas Ganjar. Mas Pram dekat sekali dengan Pak Jokowi 9 tahun terakhir. Kemudian dekat juga dengan Pak Prabowo 5 tahun terakhir setelah mereka duduk dalam satu kabinet. Betul. Yang kedua, jangan lupa Pilpres 2024 selain Pak Prabowo itu ada anaknya Pak Jokowi. Darah lebih kental daripada air. Jadi semua pendukung Jokowi yang awalnya di belakang Mas Ganjar, ketika Prabowo meminang Gibran, ya itu bagaimanapun anak langsung Pak Jokowi. Jadi meskipun asosiasi Pak Jokowi dengan Mas Ganjar begitu banyak, tapi ketika anaknya yang maju, ya pindah. Kalah sama darah. Di 2024 Pilkada, itu kan baik di Ridwan Kamil Suswono maupun Pramono dengan Rano Karno tidak ada relasi. Mungkin beda kalau ada Kaisang di misalnya Kaisang atau misalnya. Bobi gitu. Atau Bobi misalnya. Kan lain. Ini saya bicara belak-belakan aja. Ada hubungannya mereka satu grup WA. Artinya Kim Plus itu dua kaki dong. Yang kedua ini sekaligus jawab pertanyaan Doni nih ya. Doni yang Yang kedua, dari nama-nama yang muncul di kertas suara di Pilkada Jakarta, siapa yang potensial menjadi potensial presidential candidate 2020? Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Nah, teman-teman, di sini disampaikan para netizen, Jokowi presiden bekas, di situ ada Jokowi, disitulah pulalah awal kehancuran dimulai. Nah, kemenangan Pram Doel karena warga juga muak dengan Mulyono yang hanya mikirin anak-anaknya sendiri. Nah, teman-teman, kita yakin Jakarta untuk menghalalkan isu biar Mulyono lebih diluasi di Jawa Tengah. Nah, jika nggak mau dibohongi dengan benar, beliau politik, bukan catur Mulyono, tapi alam sudah bertindak dengan sebenarnya. Nah, Pram Doel menang bukan karena strategi Mulyono, tapi karena multinarsi pendukung Anies dan Ahok. Nah, Om RK, makanya jangan mengandalkan dan bergantung pada orang yang memang selama ini engkau puja-puja. Kalau mau maju jadi pemimpin ya, bergantunglah pada Allah dan kemampuan sendiri.
dan pembicara-pembicara juga sama terlalu mengagung-agung dan Jokowi seolah-olah segalanya. Mulyono malu mengakui kekalahan jagonya di DKI. Sebenarnya takdir catur Jokowi mudah ditebak. Pilpres kemarin sebetulnya gimana? Yang menang tetapi dengan liciknya menekan KPU Bawaslu, malah pemilunya belum dilaksanakan tetapi pemenangnya udah ditentukan teman-teman. Salahnya sekarang RK mau aja diatur oleh Jokowi yang tidak jelas ijazahnya warga Jakarta dengan neng lihat Jokowi. RK sengaja diputus karir politiknya lewat pilkada. Nah, persetan dengan politik dan politikus serta para penguasa, ujung-ujungnya rakyatlah yang jadi korban dari permainan politik dan keserakahan mereka. Nah, baru ini lihat presiden bagi-bagi bansos dan kaos dari tendanya sendiri itu pertanda nggak percaya orang lain. Yang tidak terduga adalah dukungan Pak Anies dan ke Pramono Anung, dan itu seminggu sebelum pilkada. Memang RK dijadikan korban oleh Mulyono karena berpotensi mengganggu Pilpres 2029. Mampus nggak tuh Mulyono itu tega bos. Jangankan RK Mega saja dikhianati. Jokowi melawan Anies sekaligus melawan Ahok atas kesalahannya merekrutkan ke dalam kabinet. Tidak ada teman Jokowi tersisa di Jakarta. Raihan 40% adalah kerja keras Kimplis, terutama PKS sepandai-pandai tupai melompat sesekali pasti terjatuh juga. Nah, jika kalau lihat pengamat politik diskusi seakan demokrasi di negeri ini baik-baik saja. Nah, pemilu dan pilkada rusak dengan pengarahan partai coklat dan politik uang, dan mereka membutakan mata akan tersebut. Kalau bisa 2029 ada calon presiden Gibran dan Kaisang sekalian ibu bapaknya menjadi wakilnya. Nah, Ridwan kami korban mainan Jokowi sama Wowo ikut menyayangkan sekelas RK mau jadi mainkan politik yang mendukung dirinya sendiri. Pengamat politik yang sedang adu wawasan ujung-ujungnya membangun angin yang tidak berbekas. Raja Jawa sebagai papan catur dan anak-anak catur semua dikendalikan olehnya dengan peran masing-masing sesuai kebutuhan, ambisi, kekuasaan, karena terutama dulu masih kecil yang menjadikan denda kegilaannya. Semua orang yang berada di lingkarannya atau termasuk anak istri, mantu, ipar juga dimaafkan sebagai perpanjangan tangannya untuk membuat jaringan ke bawahnya dengan janji keuntungan berlipat ganda dengan dana tidak terbatas yang alasannya ada yang legal dan ilegal dari perputaran ekonomi hitam. Nah, semua lembaga negara dari atas sampai bawah, penguasa kekap sampai level terendah, semua mendapatkan keuntungan materi, kecuali kelompok yang tidak tergoda atau yang melawannya dikriminalisasi sesuai perintah dengan cara halus atau kasar, sampai ada korban jiwa. Nah, apakah sampai saat ini masih berlanjut? Ya, tetap berlanjut dengan cara yang sama karena dianggap efektif. Tetapi bekerja seperti bayangkan tidak nyata, tapi nyatanya efeknya hanya sekarang kekuasaannya diutamakan bekerja untuk menghapus jejak-jejak kotornya dan diimbangi juga pengelolaan dana agar tetap siap digunakan, juga dikembangkan untuk mencari sumber dana baru. Ini semua telah menjadi organisasi yang sangat besar dengan standar internasional. Belum ada organisasi sebesar ini di negeri Konoha. 2024-2029 adalah masa kritis untuk organisasi bisa lanjut bertahan sampai 2045 atau bubar. Nah, kasihan RK kena prank Jokowi, nggak masih percaya Jokowi, padahal dari awal setelah Pram celin saya sudah mengira Pram dimainkan, mikir jangan percaya 100% dengan Pak Jokowi. Nah, sudahlah, ini bukti bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap partai pendukung RK. Nah, karena mengharapkan caturnya 2029 supaya mantap. Pengamat Pro Mulyono yang menutupi junjungnya kemenangan Pramdul murni pilihan rakyat DKI bukan strategi Mulyono. Kasihan bapaknya Jawa Barat Ridwan, kami pulang ke Jawa Barat masih butuh bapak sebagai pemimpin jiwa Barat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan ketika detik akhir pilkada saya sekeluarga memilih Pramdul lantaran Anies mengendorse Pramdul. Nah,
Yang jelas Jokowi sudah nggak mendukung Pak Pram sama Mas Dul. Itulah kecerdasan Jokowi saat ini yang bergandengan Prabowo RK dikorbankan karena Pramono Anung tidak akan mengkritika 2029 kalau Anies yang diusung jadi gubernur. Nah, Kim Plus khawatir 2039 akan mencalonkan presiden. MK Jawa Tengah digejot habis-habisan agar Andika tidak mencalonkan presiden di tahun 2029. MK Pilgub Jakarta sama Jateng, suhu politiknya panas Jateng. Nah, RK karena dapat dukungan dari Jokowi juga Prabowo. Tahu-tahu Jokowi nyoblos di Solo, Prabowo nyoblos di Bogor, sama aja bohong. Nah, Ridwan Kamil kan sudah bilang dengan jelas bahwasanya Jokowi ingin diagung-agungkan, dan tahu kenapa Jokowi sanggup jadi relawan, sebab jika RK memang, maka RK akan bertugas atau memegang jabatan sementara lu akan diganti dengan Kaisang. Nah, cocok lagi ulusannya, walau bisa saja terjadi skenario bagi masyarakat, mudah saja jawabnya. Waktu yang menentukan kalau ternyata salah dihukum sosial demokrasi saja. Padahal pemilihan berikutnya standar perubahan dalam dunia itu average 100 tahun yang mengejar 5 tahun SD 10 tahun atau 20 tahun itu hanya nafsu individu dan kelompok kecil yang tidak berpikir ada pembalasan di hari akhirat. Nah, teman-teman, sebenarnya RK disiapkan lawan independen sehingga mulus menjadi gubernur Jakarta. Tetapi ada perubahan MK sehingga calon PDIP bisa maju. Nah, pemain catur dan bidak catur betul-betul harus dibongkar. Nah, hati-hati Gibran ke luar negeri pakai private jet, bahwa uang triliunan untuk disimpan di bank as atau di luar negeri buat persiapan Pilpres 2029 nanti. Nah, Jokowi harus tanggung air mata dan keringat dari para paslon yang kalah dalam Pilkada 2025 karena anggap dirinya dukun pilkada. Ya, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.